Kuwi bodoh-bodohnya secara spiritual orang itu seperti itu. Termasuk saya sendiri, ternyata momen-momen bercengkrama dengan anak itu mahalnya terasa tatkala anak saya sudah tidak di rumah, tatkala timbul rasa rindu, tatkala muncul kangen dengan anak, itu kenangan-kenangan itu baru muncul. Wah, lagi kebodohan spiritual seperti ini. Ini kebodohan spiritual, bukan kebodohan malam. Dan banyak sekali kebodohan spiritual yang sering kita alami. Mengapa kamu waleh salat? Mengapa kamu salat itu menjadi beban? Karena Anda tidak menikmati detik-detik perjalanan sholat yang nyaman, perjalanan sholat yang mendamaikan. Sehingga apa? Sholat itu beban. Jujur beban. Tatkala kamu menjalaninya tanpa ada kenikmatan yang kamu nikmati dalam sholat. Warase untukmu tidak pernah kamu nikmati. Karena apa? Kamu tidak sadar keberadaan. Maka tulisan saya sederhana. Sadar keberadaan. Ini ungkapan mahal. Jadi jadi materi ini hari ini itu ingin tak gak wis sadar keberadaan wis. Ini rambut gayemi, saya berkali-kali tulis seperti ini. Anda betul-betul akan banyak sekali melenakan nikmat-nikmat Tuhan yang kita terima, yang diberikan dengan mahalnya kepada kita. Jadi sebetulnya syukur itu berangkatnya dari penikmati nikmat. Wah, lagi nih CUI kiai bareng. Ini. Jadi sebetulnya posisinya ending syukur itu begini. Sadar keberadaan, akhirnya tahu nikmat, menuju ke dapat menikmati, akhirnya menjadi syukur. Ojo kaya Sekti Pramuja Purna muni syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ungkapkan puji syukur kehadiran Allah. Halah ungkapan-ungkapan klise ning rapat, ungkapan-ungkapan klise ning nggon pidato ning retorika. Itu cuman ungkapan retoris. Sebetulnya bisa nggak jujur Anda itu bersyukur dengan tanpa dapat menikmati? Nggak bisa. Kok bisa orang menikmati kalau itu tidak tahu kalau itu nikmat? Nggak bisa. Kamu bisa tahu nikmat nggak kalau tidak sadar keberadaan? Jadi rukun syukur ala jifi ono ae siji loro telu papat. Iki madhab lek nggawe hari dek iki sore. Lek ora nang iki ora sah mini syukur. Kalau tidak ada syukur, tidak pernah ada yang namanya
bahagia. Berarti apa? Nggak muni kaya ya berarti menyimpulkan. Sampai pada dataran tertentu, kalau kamu nanti akan saya bicarakan nanti berbicara iman, yang namanya derita itu juga bisa disyukuri. Loh, guyu niki guyu piye iki? Mbok muni lho Nis. Mbak hati Mbak Jenis. Kalau Anda yakin hidup itu mesti legok genenging ngawrit. Apa namanya ini gelombang kehidupan. Ada kadang pasang, ada pasang surut, legok genenging ngawrit. Itu proses alamiah. Tapi inilah yang meniti sampai pantai bahagia. Itu pasti. Artinya apa? Pantai bahagia itu mesti melalui legok genenging ngawrit, pasang gelombang surut pasangnya kehidupan. Tanpa ini Anda tidak sampai pantai bahagia. Seperti Pak Yuda sama Pak Suprante, hidupannya enak terus, di atas terus, sampai nggak bisa merasakan apa itu enak. Saking lali sih ora penak iki. Ora emen begoke. Banyu ngecembok. Ora miblas. Awak ini. Iya sudah tandun. Oke, kembali ke sini. Nanti akan saya terangkan tentang sistem keimanan yang membangun kepercayaan diri dari dalam. Jadi sekali lagi, rukun syukur ala CUI awake dhewe absah-absahe ora gawe istilah ngene iki. Absah. Dadi ora dipowa itu ning jaba ben. Aku kira madhabku dhewe, aku tau majib nek kowe gawe madhab. Wah. Dadi wong iki los lho, aja ingkang-ingkang gitu ya. Oh, ini pertama, sadar keberadaan. Sadar Anda sampai sini, sadar Anda bisa ketemu teman, sadar Anda momen mahal dalam tholabul ilmi, sadar Anda sehat, sadar Anda dalam tidak ada masalah, sadar Anda memiliki kesehatan dan sebagainya. Untuk itu Anda tahu kalau itu nikmat. Semuanya tadi nikmat. Semuanya nanti nikmat. Bahkan sampai di posisi legok, di posisi turun pun karena Tuhan, itu pun nikmat. Karena Tuhan. Yo lakone. Kalau sudah tahu nikmat, akhirnya Anda pasti bisa menikmati, dapat menikmati. Lek wis dapat menikmati, baru Anda bisa katakan syukur. Bahkan syukurnya Anda sudah tidak bisa lagi berucap alhamdulillah. Saya beberapa kali itu ya sering kali tatkala saya tidur, setelah tugas saya paling akhir itu nutupi jendela, nutup mateni lampu, itu mesti terakhir saya. Akhirnya saya tidur, saya sendiri dalam renungan mau tidur itu saya kadang meneteskan air mata. Gimana saya harus mengucapkan ke penjenengan Tuhan terkait apa yang sudah saya rasakan seperti ini. Itu kadang-kadang sering sekali. Bahkan sudah tidak bisa lagi diungkapkan, hanya sekedar ungkapan alhamdulillah.
ilah. Mengapa? Karena saya menikmati detik-detik kehidupan. Karena saya betul-betul menikmati dari detik ke detik kehidupan. Hari ini tadi saya menikmati detik-detik kehidupan ini. Nyaman sekali ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberi hidup. Terima kasih Engkau membimbing. Timbang blenger apa wis ya. Nek terangane sekolah ditokne gak madhap wis ana. Udah makan loh, gua Haji itu tak yang gua sih lah. Pak Haji mau geli, dicuci ya. Oke, sekali lagi kuncinya syukur karena mesti menikmati. Pertanyaan kritis saya, selama ini Anda pernah tidak menikmati hidup? Selama ini Anda pernah tidak menikmati potensimu? Selama ini Anda pernah menikmati nikmatnya meripatmu kena mbok nginep ning ngendi-ngendi? Ngerokok pas tok ora iso menikmati. Kuwi rokok gaya. Salah centak tentu ra iso. Silat gaya. Itu yang ngono itu. Kuwi rak ungkapane PKI kayanya. Iya. Saran ku aja salah. Nggih, timbang ra iso ngrasakne. Wah. Oke, any question? Maybe ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini jadi ya wis menang renek sing. Sampai Tuhan itu kan betul-betul ungkapannya halus dengan perasaan Allah, perasaan Tuhan yang halus. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Krungu yo apal, tapi yang membentuk mentalitas nyadar diri atas fabi ayyi alane ini. Pertanyaan saya, wis beragama apa rong beragama? Terus nek urung beragama apa malah ora sah beragama kaya kuwi mang? Nggih no. Ini nggih sing gembos lho posone, Mbak. Makane dadi wong agama ki aja ngas-ngas beragama. Maksude ya ngono barang ya enak. Nggih, ujian iki lek ra gembos pengen roh. Ora bocor to. Oke, tidak ada pertanyaan. Silakan. Oh betul. Harus hapus tanya ini. Aku ki gelasate wong sarungan sergepi ya, Bro. Anakmu Bu Sinta. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus nang ayat banyak lagi, afala tatafakkarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengenangkan? Mengenangkannya harus sadar keberadaan Allah. Oh ngono ki ji piye kowe dhewe ya ji kok. Niku coba dibalik ngene si Wak
Ya. Jadi ayat yang menggambarkan itu ada berapa kali diulang dalam satu surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu di surat Ar-Rahman. Itu diulang. Cara bahasane iki ngomongnya bahasane sing elek-elek, referensi rujukannya siapa oleh bahasane sing elek dhewe rujukannya siapa? Alah suplame. Ya Pak Maksud lho iya tapi suplame. Ku cara iso ngomong. Cara iso ngomong Gusti Allah apa matamu ra melek. Iso ngomong. Terhadap apa? Terhadap nikmat-nikmat yang tidak kamu sadari, yang itu kamu tidak mungkin bisa menghitungnya. Bisa ngitung banyaknya nikmat hari ini aja yang diberikan Tuhan ke kamu. Enggak mungkin. Bisa. Makanya saya itu pagi hari loh, ini pagi hari subuhan, bersubuhan nanti saya deres 10 ayat. Terus nanti kalau tidak ada yang lain, buka laptop ngirimi teman-teman itu. Setelah itu apa? Saya mateni lampu di lingkungan. Lampu tak pateni sambil hirup udara segar. Saya dialog sebentar sama udara. Terima kasih udara, engkau memberi saya oksigen hari ini. Setelah itu saya menyadari ini baru bimbinglah ya Allah hari ini dengan petunjuk dan perlindunganmu aku hidup duduk di depan itu. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa saya sadar diri, saya hidup, ada yang menghidupi untuk penghidupan yang engkau tuju ya Tuhan. Matape cewek ngono ki ora kowe iso nyalahne ora pomong-pomong kuwi. Ora sadar dalilan. Mung sik barang ketoke ketoke iki yo lek iya lek ora. Bro, kita aku seneng. Tukang syukur kok kentol senepe dipamer ning kanca. Ini hari apa ini? Sabtu. Rabu ketemu lagi di sini bisa? Bisa. Pak Haji dhisik lali. Haji. Oke, satu kali lagi ya. Nanti hari Rabu kita ketemu lagi di sini. Ya, Selasa. Ya, Selasa untuk menghormati dia. Lah iya, kan Minggu tuh acaranya. Nah, nanti kan saya ngomong satu kali sebelum pertemuan, tapi 2 kali nanti diselasakan ya. Selasa. Saya juga kelihatannya hari Rabu kalau Selasa. Kita positifkan Selasa siang, nanti yang bisa, yang memungkinkan nanti ke sini. Oke, ya, Bu Haji ya. Saya enggak nari Pak Haji. Karena apa-apa itu tetap tanda tangannya Bu Haji. Padha karo jane aku ngene iki apa pamit ning Bu Haji iki ngemis ning ditoto. Lek bakong ngono kuwi, bakong ngono anak banyak ora pati nek ngemis ditoto. Ana sing ceker-ceker nih. Oke. Kembali ke pertanyaannya Pak Galuh dalam awake dhewe rombongan ngemis. Oke, kembali ke pertanyaannya Pak Galuh. Jadi apa yang disiratkan dalam Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu kamu banyak sekali tidak menyadari. Jadi sadar keberadaan tadi. Sadar keberadaan nikmat. Untuk dapatnya menikmati.
yang kemudian syukur. Syukur ini bahkan syukur ungkapan atau syukur kata-kata atau syukur sikap batin. Sikap batin. Ojo kaya sitek syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketoke. Ya gitu maksudnya. Nah, maka disinyalir dalam Al-Quran fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Berkali-kali hal itu diungkapkan oleh Al-Quran. Yang mengungkapkan aja Al-Quran saja. Yang mengungkapkan Al-Quran. Ora terus lungguh karo tok-toke gluwetaan ning mburi kajian kan enek apa jenenge kursi santai to karo sikile bawa gayane ngomongke tasbih. Iya tenanan ora ada. Siji makan iwak. Pak Edoni. Jadi sekali lagi Pak Galung, kuncinya kata itu disadar keberadaan. Maaf sekali ya, setiap hari itu jangan sampai lupa merasakan mata, merasakan hidung, merasakan telinga, merasakan pernapasan masuk keluar, merasakan tahu itu gambar biologinya apa itu mulai mulut sampai pembuangan. Ini posisi mulut saya nyaman, ini posisi tenggorokan saya nyaman, tidak kena corona. Ini lambung saya ya agak sakit tapi tidak bermasalah seperti saudara saya yang di mana itu di posisi apa usus besar saya, posisi usus halus saya, posisi pembuangan saya aman ya Tuhan. Dirasakan kedul lagi ngrasakne dadi ngrasakne krana kedul bukan karena Tuhan. Terus fungsi saraf dinilai dari atas, saya enggak stroke ya Tuhan, turun sampai sini, posisi sini kadang-kadang keju ini pusat-pusat saraf yang penting sampai bawah ke kaki kita rasakan, kita syukuri artinya. Terus ini ada kulit halus, kulit jangat ya, kulit ari, kulit jangat, terus lapisan daging, terus kemudian tulang. Kita sadari semuanya. Ini kalau enggak begitu, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, hanya omong kosong. Lek ngomongane alhamdulillah, ngono kaya wong Arab tenan saja, tapi tidak pernah menyentuh dalam ulah rohani di dalam hati. Sudah Pak Galung bisa terima. Melek moto eling butuh lho Pak. Kuwi tipene tukang nunyak uripe. Dadi melek moto langsung eling butuh. Tipene wong nunyak uripe iki wis ngono kuwi. Orang itu begini ya, berkali-kali saya ceritakan Michael Jackson, Whitney Houston tidak pernah menikmati kekayaannya. Lek dunya patuto kaya dikukup deh, tapi dia tidak pernah bisa menikmati apa yang ada. Karena apa? Pikirannya tidak jelas, paradigma hidupnya nggak jelas. Dia di sini tapi otaknya di sana. Pernah bisa menikmati yang di sini deh? Tidak bisa. Di level 7 dia berpikir level 10. Bisa nggak menikmati level 7? Tidak bisa. Bakul susu, cita-citanya bakul helikopter. Di posisi bakul susu bisa menikmati. Oke, saya tutup terkait dengan
syukur, sadar. Rukunnya CUI syukur tadi apa? Sadar keberadaan, tahu nikmat, menikmati, kemudian baru syukur. Dan Anda palsu, Anda munafik tatkala ngomong syukur tapi tidak bisa menikmati. Anake loro lanang-lanang nikmati ora iso. Nah, akhirnya ngoncang ning jaba iya. Oke, terus kowe aja ning kono ning opo ya? Hah? Kowe nang opo ya? Jamur angin karo hari itu. Virus kabeh iki. Boleh ganjaran adoh ini jopo. Secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih ke tim buku ya, yang selalu guyon-guyon spiritual di sana sambil gojek sambil kerja bakti. Saya senang sekali. Eneng sing ada juga kelompok yang di kelompok buku itu yang menyembah mie ayam jadi Tuhan yang sangat ditakuti. Berhala mie ayam Di sana muncul. Terus kesederhanaan palsu ala Budi. Kesederhanaan mangan Budi ukurannya sederhana iki mangan Budi. Nyepelek ning Budi lek. Ini judul-judul yang muncul di guyon-guyon di sekitar garap buku. Jadi itu timnya sudah solid. Alhamdulillah nanti ke depan untuk selanjutnya nanti semoga buku-buku kita bisa terbit terus karena sudah saya hitung itu sudah 12 tahun tidak diterbitkan sehingga yang baru-baru tidak pernah tahu buku kita itu apa. Sehingga banyak muncul pertanyaan neng dasare pora, neng dasare pora. Kleru aku makanya aku yang meneng ae wong aku iso nerbit ning lek iso nerbit ning tak. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti ya Agung CS, Boim CS nanti teruskan untuk membuat bukunya, untuk mencetaknya. Hari yang angel tinggalan. Gampang rokok, konek Pak. Hari yang angel tinggalan semua. Tinggal ini. Oke. Sekarang di season yang pertama tadi itu, yang kedua tentang iman. Ada reduksi kata iman. Reduksi penurunan yang pertama yakin, ini menuju sekedar yakin. Ini ada reduksi percaya, hanya sekedar kesaksian. Ada yang namanya reduksi yakin, percaya, terus tahu. Ini hanya sekedar mengetahui di otak. Jadi apa yang disebut iman itu bukan di wilayah ini, tapi wilayah ini itu tercakup dalam iman. Kalau Allah itu wujud, siapa yang tidak tahu?
Allah itu wujud atau tidak? Salah satu sifatnya wujud itu semua tahu atau tidak tahu? Tahu, tenang. Nah, oh, benar. Karena itu hanya sekedar tahu, kalau mengetahui di otak. Apa? Tuhan Maha Tahu. Percaya enggak kalau Tuhan itu Maha Tahu? Percaya. Tapi hanya sekedar kesaksian. Bukti ini. Bukti ini otak apa? Nek ana Gusti Allah piye? Dunia ini jelas ngene, logika otak. Ya enggak? Terus yakin enggak kalau Tuhan itu Maha Tahu? Yakin. Itu kan kira muni yakin nek Tuhan Maha Tahu mungkin atau enggak mungkin? Kuwi keyakinane wis gagal. Keyakinane wis gagal urung imane. Kamu ya Allah wujud kita. Nah, yang paling penting iman itu yang tertinggi mencakup ini semua, yaitu di tingkat rasa dengan ukuran 1 benar, 2 diyakin. Ini mungkin Angin, Hari dan sebagainya kan sering ngobrol-ngobrol dengan saya. Kalau sudah bisa silahkan keluar dulu. Rokok-rokokan yang joko. Kopi ini jenengan betul, Mas. Kopi ini goner kayak gitu wong. Mergo ora wis tau kok. Nah, ada 3 hal yang sering kali kita harus bahas. Contohnya iman bahwa Allah itu Maha mendidik. Allah itu Maha mengatur. Allah itu Maha bijaksana. Pertanyaan saya 3 parameter ini: mendidik, mengatur, bijaksana. Allah itu tidak mungkin melepas hambanya dengan tanpa bertumbuh jiwanya yang tidak dikawal oleh Allah itu sendiri, saking sang maha kasihnya. Nah, pertanyaannya Pak Masuk, Allah itu maha mendidik. Itu betul-betul kita imani yang benar di hati dirasakan, yang diyakini di hati dirasakan. Ini benar dan yakin, ini kuncinya mengalami yang dirasakan untuk kemudian dibenarkan. Satu kejadian, istri meruweng, mau ora dicek nih bani sanu gembos tenan, cek nih gembos tenan. Alah, wis kadung ya wis, iku jajal dideloke ke depane piyene nyabet aku. Ternyata gembosnya ban itu banyak berhikmah. Pertama, forum yang belum saya ada di situ itu dibubarkan oleh polisi. Jadi kalau saya ke situ malah berhadapan dengan polisi. Yang kedua, kalau saya terus
itu lebih banyak madorotnya. Itu ada 4 hal yang saya tidak perlu ceritakan. Nah, ini menurut saya Allah mendidik saya dengan sebuah kejadian yang tak mungkin keliru. Karena apa? Maha mengaturnya Allah dalam kebijaksanaannya. Percaya bahwa angginan hari ini saya pinter-pinter. Punya yong. Pengaturannya hari kalau angin ini kalau pengaturannya Gusti Allah itu orang meninggi. Hari. Urung karuan. Kose. Apa sering tak kritisi kose. Wong carane ngatur kinerja iki kok ngene, iki kok ngene sik cara anu iki. Cara timing iki detik ini sudah harus terjadi. Dek iki sik molor suwi. Ngono iki sik oke kan. Nah, kejadian yang pernah saya alami itu pendidikan Allah, pengaturan Allah, bijaksananya Allah. Lek bijaksana iki mungkin ora. Gusti Allah iki mergo pengin bendam karo aku, titenono banmu tak gemblosne. Eneng ora wataknya Tuhan seperti itu? Gak terus bijaksana ini dengan kusurnya titenono lak sebabne kowe pecicilan banmu gemblos, enek ora? Mendidik itu mesti mau karep nambah pengetahuan keilmuan atau tidak? Ya. Pasti. Kalau dari ini terus kita membuat kesimpulan, tidak pernah ada peristiwa kejadian kenyataan yang salah. Ini tak buderingin ya. Saya tanya ke Bu Aji, kalau betul-betul kita mengimani Bu Aji ini, mengimani bahwasanya Allah itu maha mendidik, satu, mengimani Allah itu maha mengatur, dua, mengimani bahwa Allah itu maha bijaksana, tiga. Di mana keimanan kita itu karena mengalami, merasakan, membenarkan iman betul dalam diri. Bu Haji sepakat enggak kalau saya menulis tidak pernah ada kenyataan yang salah? Benar. Bu Haji benar. Nanti ngalami. Ngawon. Iki kok ketemu malah Pak Haji ngalih. Iki kasusnya kan Pak Haji. Iki medeni lagi. Iki medeni lho. Medeni lagi bahaya lagi. Nah, kalau itu sampai Anda bisa merasakan dan akhirnya membenarkan, meyakini dalam setiap kejadian itu loh, membenarkan, akhirnya meyakini, membenarkan, akhirnya meyakini, tidak diletak tapi dirasa. Jadi rasoning pangroso. Pasti Anda akan menemukan 3 poin dulu saja. Belum resultannya, ini poinnya dulu. Kalau resultan kan nanti, kalau Pak Haji itu kan ada gaya gini, terus nanti resultannya kan ini. Belum inti tengahnya dari resultan mendidik, terus bijaksana, terus mengatur, teratur. Belum resultannya ini, tapi saya masih titiknya dulu. Allah itu maha mendidik, Anda rasakan dalam kehidupan. Allah itu maha mengatur, Anda rasakan dalam kehidupan. Allah itu maha bijaksana, Anda rasakan dalam kehidupan. Pasti Anda akan menyimpulkan dari itu semua bahwa tidak pernah ada kenyataan yang salah. Hujan tidak pernah salah. Matahari banyak tidak terbitnya, tidak pernah salah. Dan gembos tidak pernah salah.
wis nggak pernah salah. Perutmu error, nggak pernah salah. Ini kalau Anda mengimani tadi dengan mengalami, merasakan, benar ya, yakin. Rukunnya iman di JUI apa tadi? Mengalami, dua, merasakan, membenarkan, meyakini. Ini tercakup, ini tercakup, ini tercakup. Ini wilayah otak yang untuk kemudian dimasukkan dalam rasa yang di hati. Jadilah iman. Mengapa orang itu banyak resah gelisah? Karena tidak punya iman. Aku tidak percaya lek Yuda ini dalam waktu 2 bulan mesti katam. Udah percaya. Nah banyak bingung, kayak koncone diteleponi, koncone teleponi kabeh. Dalam kebingungannya itu. Mergo Gusti Allah sik wujude kanca. Mie ayam. Mie ayam. Sampai karo mie ayam melek wedi masyaallah. Error mari-mari mergo errore ditendangi terus. Akhirnya sregep moro. Semakin ditendang semakin sregep moro. Lek jajal wis rene gak lungguh kene sing enak. Dek waleh lungguh ngalih dhewe. Bali rene-rene ya moro, Mas. Lha ora iso lho, menit ngono ki kok ora iso iki. Iso. Enggak ngeroncal. Kakek ngeruncali dhisik. Kegiatannya Bu Sinta itu banyak menendang atau banyak mendudukkan? Mendudukkan, Pak. Alah, kakek menendangi. Jadi si arep ning lawang wis menendangi. Ora kok dimanggane, dilunggone, disukuh semangga ribut, engko dhek ndang mulih. Tinggone gak di-sharing miriyen soalnya. Gak niku lek ditendang malah teko ora teko. Malah datang. Kaya ngono gawe buku. Bisa dipahami sampai titik ini dulu, titik ini. Sebelum saya lanjutkan, ini kata kuncinya di tidak pernah ada kenyataan yang salah. Jadi kayaknya sih tuwe kok manisnya iman ini siapa? Hambali. Wah, bali ora eneng. Sudah ora eneng lah. Ya, silakan. Misalnya jenis itu melakukan sesuatu yang buruk terus terus masuk ke sana. Jadi semua itu yang mengatur alasannya orang masuk neraka dan yang melakukan hal yang buruk. Karena kita mengalami apapun dia tidak pernah ada kenyataan yang salah bahwa hal yang terjadi itu sudah diatur Allah. Lalu bagaimana Anu pecicilane jenis kuwi mau. Sing ngatur Kan pengaturannya Tuhan kok. Ya jelas dong. Jadi jenis salah enggak? Enggak. Begitu lagi. Jadi jenis itu tetap benar. Yang salah siapa? Yang ngatur. Rokok sing ngatur dhewe. Termasuk kamu besok masuk neraka pun atas pengaturan Tuhan. Ya rasa-rasa. Iya, adilnya kan menunggu.
Muga-muga kowe diatur masuk neraka. Gak gini. Manusia itu diberi opsi. Jadi sejak kelahirannya manusia itu bebas. Ora kaya wedhus, ora kaya semut. Kowe arep muni bunga tak bunga ape sakarepmu. Tapi lek semut karo pitik karo apa? Karo kucing unine wis padha. Ngeong-ngeong sak lawase urip ngeong. Sak lawase urip mbek. Nggih, manut. Tidak ada opsi. Karena itu dia sudah Islam yang tunduk menyerah. Lek manusia di posisi hewan tadi tidak ada hukum moral. Ojo ngomongin moralitas. Mereka dia tidak terkena hukum moral. Kalau manusia diberi opsi bebas kamu memilih ini jalan selamat, ini jalan tidak selamat. Apa parameternya? Nuranimu. Kowe tak nuwai mudharah yang di situ itu ada dhamir sing ora kena bocah gira. Jadi sebulik mung jane kerasa berarti. Ora kerasa, mesti kerasa nih. Kalau dia memilih jalan apa namanya tadi? Jalan yang tidak baik. Iki berlaku peraturan. Tidak berlaku ini. Jadi apa yang mau katakan itu di luar konteks ini karena jenis tidak mengimani kepada maha mengaturnya Allah karena dia memilih jelas-jelas jalan yang sesat. Jalan sesat. Jalan sesat. Tobato. Nah, jalan yang satu jalan kebenaran. Iki lho jalan kebenaran iki. Bebas kowe milih. Lek iki kiri ashabul simal, ini ashabul yamin. Kamu nanti catatan tangan kiri, catatan itu simbolik aja. Lah kowe bebas menentukan karena itu ada hukum moral yang berlaku baik buruk, benar salah, antemi ora diantemi. Ning ngono berlaku. Bagi semua tak dituruti gak berlaku. Nah, di koridor orang yang menempuh jalan ketuhanan ada bentuk keimanan bahwa Allah itu maha mengatur, maha mendidik, maha bijaksana, yang tak mungkin keliru, maha mengatur, sing luwih pinter timbang utekmu dalam mengatur, maha mendidik, ora kaya kowe sing nganggo-nganggo ora duwe jiwa pendidik. Lah, resultan ini akhirnya melahirkan kesimpulan tidak pernah ada kenyataan yang salah. Sama kono kamu akan disebut penerimaan yang damai, yang disebut qanaah. Jumnamuni qanaah. Qanaah ki nek unsur yang melandasi berupa keimanan. Lek wis ngene dadine iman dalam tanda petik damai hakiki. Nyapa orang itu resah, mesti tidak ada iman. Nyapa orang itu gelisah, mesti tidak ada iman. Mengapa orang itu hidupnya ngawur? Karena mesti tidak ada iman. Bisa sampai ini dipahami. Lah nanti mana lajur iman, mana lajur tidak iman, nanti akan saya teruskan dengan la ilaha illallah. Saya tandaskan. Jadi persoalan iman itu dirasa. Mana tadi? Ya ini. Kowe tlateno golek pengalaman dari
dari setiap kenyataan yang kamu mengalami dari gendos, mengalami HP ngadet, mengalami mati lampu, mengalami hujan terus, mengalami sakit kebun dan sebagainya. Itu pengalaman. Nah, rasakan. Dalam merasakan Anda akan membenarkan, meyakini kalau Allah Maha mendidik, Allah Maha mengatur, Allah Maha bijaksana, sampai kesimpulanmu tidak pernah ada kenyataan yang salah, sehingga kamu mampu qanaah yang memeluk mesra semua kenyataan. Akhirnya iman yang damai hakiki. Ada pernah enggak kalau begini ceritanya, detik hidupmu yang terbuang, detik-detikmu bermakna ketuhanan atau tidak? Kalau begini bermakna. Kowe iso ora bedakne amal akhirat karo amal dunia? Ndak bisa. Ngudek susu, ngodok banyu, keimanan kepada Tuhan semua wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berdimensi ketuhanan atau tidak? Berdimensi ketuhanan. Orang malah kaya wirite dulurmu itu astagfirullah tiga apa? Pemuas diri. Aku tak wirid ngene ben aja susah. Ini piye gitu. Untuk Tuhan atau untuk dirinya? Dirinya. Ben. Mereka sesajen yang mulai isu. Ya. Jadi sebetulnya awake dhewe iki tatkala melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berketuhanan, berarti tidak pernah ada iman ya di situ. Mesti ada hukum moral di dunia yang menghakimi atau tidak? Mesti ada. Kowe jajal peci cilono, kowe ora mesti menabung masalah di hari tua. Kowe saiki menak-menakno lekmu liha-liha orang didik anak, engko hari tuamu mesti bermasalah karo anak. Aku kira ngomong kowe lah, ngomong cacahku iki. Lah iki. Koncone Yuda. Itu menabung masalah di hari tua. Kamu sekarang enak-enakan, hari tuamu tidak enak. Wajar atau tidak? Wajar, karena tabunganmu penak ini wis akeh. Aku ini ngomongin cacah ini ini malah mandas nih. Sing kadung ngotong tabung ono bodohan. Sing nom-nom berarti dia tua ya. Bisa ya dipahami sampai ini. Ini guyon tapi insya Allah mengarah ke hal yang positif. Ojo sampai kayak Pak Giono lagune gereja tua model kan ngetik kelingan zaman dia diteri gedang. Bisa dipahami sampai ini? Oke. Lek ngono ndelok keterangan ini,
kita itu sebetulnya sudah kena pasal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata amanu itu kita sudah menyandang atau belum? Nek delok ngene iki. Iki ora hubungane karo Mekah. Sampun niku. Maka ini yang sering, jadi saya kan sering memberikan stimulan dulu. Sebetulnya persoalan utama masalah sikap beragama itu di masalah keimanan. Kita itu sebetulnya sudah iman atau belum? Belum. Banyak belumnya. Mengapa? Karena kita tidak pernah mempelajari iman, tidak pernah merasakan sesuatu untuk dibenarkan diyakini. Saya ngomong, ada hadis yang menyatakan di Tanbihul Ghafilin itu, obatilah sakitmu dengan sedekah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Ini dalam dataran otak atau dataran otak yang pengetahuan atau dalam dataran keimanan? Pengetahuan. Mengapa? Karena kita belum merasakan, belum mengalami. Suatu ketika saya pernah sama Mbah Bani itu terno cukup nang kantor pos. Bilangannya saya masih ingat 615 waktu itu, sekitar tahun 2004-2005. Terus pripun iki? Tuku beras 10-an kilo kabeh papat. Tuku sarung 6. Terus gulane masing-masing dari 4 loro ping 4. Dadi 8 kilo. Tak tukokne terus pripun? Golekno kerdus dadekno papat. Terus pripun niki? Terno neng kae. Saiki. Terus niki pripun? Obatilah si sakit dengan sedekah. Itu tatkala saya pulang dari tempatnya Pak Naryo kemarin sore, terus paginya manggil saya seperti itu. Nah, itu diantaranya karena dia sudah merasakan, meyakini berdasarkan pengalaman yang sudah. Pak Naryo itu memvonis dengan surat kecil. Padahal saya tidak cerita. Surat itu tidak pernah saya berikan kepada dia. Mas Amal aja tidak pernah. Usianya bapak secara medis tinggal 4 bulan. Tuh kelihatannya kertasnya masih di rumah saya, masih saya tulis, saya simpan itu. Saya tidak cerita beliau. Tahu-tahu begitu. Karena apa? Bengkaknya itu sudah nyodok posisi jantung sehingga sering mengkeh-mengkeh. Kan bengkak itu, liver itu kan bengkak. Iya nih saya. Liver itu bengkak terus menyentuh itu sehingga volumenya mungkin daya jantung itu kan kurang karena kan kesodok pompanya. Nah, akhirnya setelah itu Mbah Yatmo itu juga datang. Saya juga enggak ngomongin das. Aku kenal nenek kiai ini. Gitu. Terus di saat itu terjadi kemudian dicari tugas ulung selesai. Buku-bukunya seokeh. Oke. Jawabannya begitu terus ngejak pulang. Misalnya gitu terus pulang, akhirnya di rumah golekno perlu ayam jumbo. Bentino kuwi kayak luru awan esuk sore bengi. Akhirnya istri saya giliran siang, Pak Uing sore, saya pagi untuk ngantar itu. Selama 4 hari. Terus kemudian pas hari Selasa tiba saatnya sebetulnya terus saya mulai Pak Naryo sampai bilang, ini kok bisa sembuh total, hilang anunya itu hilang, benjolannya itu lepas karena sebelumnya itu memang disarankan oleh Naryo untuk lab di foto itu diadukan itulah. Akhirnya total sembuh sampai meninggal tahun 2007
dari waktu itu sekitar 2004 kalau nggak salah. Jadi masih bertahan 3 tahun. Produknya buku masih banyak sekali. Nah, buku ini nanti yang karya beliau saat sakit. Terserah lah dicetak ya ora apa-apa, ora dicetak ya enggak masalah. Artinya enggak merugikan kita juga gitu. Mbak. Dan apapun mbak kan. Enggak apa-apa, orang kok cetak orang masalah. Akhirnya Allah enak lah. Itu saya kira karya-karya beliau yang mahal. Karena maaf sekali mungkin di Gontor tidak pernah ada pelajaran itu. Mbah Bani itu di Gontor hanya pengampu Durusulullah Al-Lughatul Arabiyyah. Kalau ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu terkait benar salah baik buruk, saya kira beliau itu ya di CUI ini. Kurikulumnya di CUI dengan catatan Pak Haji ada 23 buku yang sudah kita buat. 23 itu buku ya, buku. Lek orang dicetak gak apa-apa. Jadi saya dicetak loro. Lah mungkin sing kagungan launching itu ya biar sabar ngono lek ra nek launching. Oke, ada pertanyaan? Ngobrol bebas itu tadi apa? Mengimani, judulnya apa? Bahwasanya sedekah itu dapat mengerem pertumbuhan penyakit. Logikanya bagaimana? Ojo nggih logika wong iki teori rasa. Jadi seneng ora. Lek wis di tingkat rasa aja ditarik ning dunia logika. Iki sing suring wong iki ngene iki. Dinalare piye? Lah ora ana nalar Gusti Allah godak kepinteran aku yang ngomong. Ya wis logikamu wis mending tenan. Silogismemu wis top tenan. Tuhan itu mbahe silogis. Ini yang harus kita sadari. Maka wilayah keimanan banyak diantaranya adalah di luar logika kita, berdasarkan pengalaman untuk dirasakan menuju benar dan yakin. Kita itu kaya Nabi Musa. Sampai ngoten kaku lho ning anu kono, ning laut. Mosok iya, Gusti Allah dimosok iya iki. Oke, ya tak meneh karo. Sampai sampai itu lah anak buahnya suruh duluan, Musa terakhir berhadapan dengan Fir'aun, terus kemudian Fir'aun ngejar laut sudah menulah gitu. Di luar logika. Ibrahim selamat masuk dalam api, luar logika. Tapi yakin tidak yakin, akhirnya melahirkan Ibrahim wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Undefinitif, tak ada definisi. Oke, break dulu. Jarang tak. Nakon jarang tak loyo. Jombolo ya sing aktif. Pak Kambali. Pak Kambali. Mulung-mulung kembali. Karena arti anyar Jombolo. Pak kan Facebook yang pokoknya nama jenenge.
Kode alam. Oh iya. Kode alam. Oh iya. Neng kene kan di tripod kode alam. Pak Cepes. Ya. Wis so, Muhammad sapa? Ada pertemuan Pak Idin. Total. Sapa? Oh, Nambah yo online ada ya. Oh, tadi agak deh. Coba itu tambah nih kamera ya.